Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Teddy Eza Mulyadi di sini. Saya di sini akan menjelaskan mengenai peran Kampung Tangguh Nusantara dalam mendorong kesuksesan pemulihan kondisi nasional pasca pandemi COVID-19. Virus Disease 2019 atau yang kita kenal dengan COVID-19 merupakan penyakit menular yang menyerang sistem pernafasan manusia. COVID-19 yang sering disebut dengan virus corona telah tersebar hingga ke 210 negara di dunia termasuk Indonesia. Penyebaran yang cepat dan belum tersedianya obat untuk mencegah penyakit COVID-19 membuat penyakit ini menjadi pandemi dan menginfeksi hingga jutaan manusia di seluruh dunia. Penularan COVID-19 dapat melalui berbagai cara, antara lain droplet atau tetesan kecil dari mulut dan hidung, kontak fisik, dan menyentuh permukaan benda yang telah terkontaminasi. Lalu, apa sih tanda dan gejala kita terserang penyakit COVID-19? Yang pertama, ada demam yang lebih dari 38 derajat Celcius. Yang kedua, ada batuk, pilek, dan sakit tenggorokan. Yang ketiga, ada letih dan lesu. Dan yang keempat, ada sesak nafas. Akan tetapi, mengalami salah satu dari gejala di atas ini bukan berarti kita terserang COVID-19. Untuk memastikan, periksa di fasilitas kesehatan terdekat. Jika Anda dinyatakan positif COVID-19, maka apa yang harus dilakukan? Yang pertama adalah isolasi secara mandiri. Kasus COVID-19 di Indonesia terus mengalami peningkatan sejak bulan Maret tahun 2020. Data per 14 April 2020, di Indonesia terdapat kasus positif sejumlah 4.839 orang. Pasien yang sembuh sebanyak 426 orang atau 8,80% dan meninggal dunia sebanyak 495 orang atau sekitar 9,49%. Sebagian besar kasus COVID-19 terjadi di perkotaan seperti Jakarta, Bandung, Semarang, dan Yogyakarta. Namun, bukan berarti tidak mungkin kasus COVID-19 akan menyebar ke pedesaan. Disinilah peran penting dari Desa Tangguh COVID-19 2019 sangat berperan untuk menanggulangi pandemi COVID-19. Desa Tangguh COVID-19 adalah desa yang mampu mencegah masuknya COVID-19 ke wilayah desa. Desa Tangguh COVID-19 diperkuat oleh relawan yang menjadi garda terdepan di desa dengan melakukan pendataan masyarakat yang masuk dan keluar dari desa, memantau kondisi warga secara berkala, membuat peraturan isolasi diri dari warga pendatang, hingga melakukan protokol kesehatan dan bantuan bagi warga yang terinfeksi. Wabah COVID-19 berpotensi melemahkan perekonomian masyarakat termasuk masyarakat perdesaan. Setiap desa tentunya harus menjadi desa tangguh COVID-19. Dalam masa sulit ini, setiap elemen masyarakat memiliki peran penting. Bersama-sama kita bisa melindungi diri sendiri dan juga melindungi sesama sehingga selamat dari wabah COVID-19. Desa Tangguh COVID-19 bisa mengatasi wabah corona dengan aksi yang cepat dan tepat. Salah satu dinamika yang terjadi karena wabah COVID-19 adalah hilangnya mata pencaharian bagi masyarakat. Mereka yang biasanya berjualan di sekolah akhirnya tidak bisa berjualan dan tidak memiliki penghasilan karena sekolah ditutup. Selain itu, para penjual sayur di pasar maupun penjual keliling mengalami penurunan konsumen karena pembatasan jarak sosial. Berbagai pekerjaan, terutama di sektor informal,
banyak mengalami kerugian secara ekonomi sejak adanya COVID-19. Berdasarkan surat edaran Menteri Desa PDTT nomor 8 tahun 2020 tentang Desa Tanggap COVID-19 dan penegasan padat karya tunai desa, terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan agar desa tangguh COVID-19 dapat mempertahankan perekonomian dan menjaga kesehatan masyarakat, yaitu antara lain membentuk relawan, membuat protokol pencegahan dan penegasan COVID-19, serta menggunakan dana desa untuk program padat karya tunai desa atau PKTD dan bantuan warga. Lalu pemerintah desa dapat membentuk relawan desa tangguh COVID-19 serta pembentukan posko relawan penanganan COVID-19 yang sumber pendanaannya didapatkan dari dana desa. Tugas relawan desa tangguh COVID-19 antara lain melakukan pencegahan dan penanganan terhadap COVID-19, melakukan pendataan warga bantuan, pendataan warga usia rentan, serta edukasi kepada masyarakat. Edukasi penanganan dan pencegahan COVID-19 adalah hal yang paling penting yang harus dilakukan desa tangguh COVID-19. Masyarakat desa harus memiliki pengetahuan yang baik untuk melakukan kebiasaan pola hidup bersih dan sehat dengan rajin mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak dengan orang lain atau physical distancing, sebisa mungkin tidak menerima tamu, mengurangi keluar rumah, memakai masker jika keluar rumah, dan menghindari menyentuh area wajah. Lalu, selanjutnya apa sih tugas ketua RT, RW, maupun kampung desa? Yang pertama, membentuk sistem komunikasi warga. Lalu selanjutnya, membentuk satgas dan penanggung jawab per bidang, mengeluarkan peraturan untuk keselamatan warga, memastikan komunikasi dilakukan kepada seluruh warga. Lalu selanjutnya, memastikan komunikasi terkait warga dengan status ODP dan PDP tidak membuat warga terkait menjadi malu. Lalu yang terakhir, mencegah timbulnya stigma sosial berkoordinasi dengan lembaga lainnya. Lalu, peraturan yang harus dibuat oleh ketua RT, RW, atau kampung desa yaitu yang pertama, wajib lapor RT bila ada pendatang yang mendatangi rumah warganya. Lalu selanjutnya, wajib lapor RT bila ada warga yang menjadi ODP atau PDP. Lalu selanjutnya, wajib lapor RT bila ada kematian di wilayah. Yang keempat, melarang acara sosial yang menyebabkan orang berkumpul. Yang kelima, melarang warga berkumpul di luar rumah atau di rumah selebihnya lebih dari 3 orang. Pemberlakuan jam malam apabila diperlakukan tanggap darurat bila terjadi wabah COVID-19 di wilayah yaitu karantina, isolasi, dan lain-lainnya. Lalu, siapa yang bisa digunakan untuk menyebarkan informasi mengenai COVID-19 ini? Yang pertama yaitu ada tokoh agama atau tokoh masyarakat. Tugasnya adalah menyampaikan informasi pencegahan COVID-19 kepada warga melalui pendekatan budaya atau agama. Lalu selanjutnya tokoh agama memasukkan materi tentang COVID-19 dalam ceramah atau tausiah yang diberikan. Lalu yang ketiga, mengajak warga berpartisipasi dalam upaya pencegahan COVID-19. Lalu yang terakhir yaitu membantu ketua RT atau RW atau dusun dalam mengedukasi warga tentang apa? Yang pertama yaitu agar tidak memberi stigma buruk kepada pasien ODP, PDP, ataupun yang positif COVID-19. Selanjutnya, bahwa jenazah warga positif COVID-19 yang pulang dari rumah sakit sudah sesuai dengan SOP dan masyarakat tidak perlu khawatir. Lalu yang selanjutnya ada Babin Kamtibmas, yaitu tugasnya adalah yang pertama, menyampaikan informasi pencegahan COVID-19 kepada warga. Selanjutnya, membantu menegakkan disiplin masyarakat
dalam melakukan social distancing. Lalu tidak berkerumun, pembatasan jam buka atau tutup kedai, serta tetap berada di rumahnya masing-masing. Selanjutnya, melakukan siskamling atau pemantauan lingkungan secara rutin dan terjadwal. Lalu yang terakhir, tugasnya yaitu membantu melakukan pengamanan wilayah jika ditemukan kasus positif di lingkungan tersebut. Lalu, apa tugas dari kader kesehatan? Yang pertama, yaitu menyampaikan informasi pencegahan COVID-19 kepada warga sekitar, lalu mendorong partisipasi warga untuk menjaga kebersihan rumah dan lingkungannya. Dan yang kedua yaitu melaksanakan pembatasan kontak fisik. Lalu selanjutnya, tugasnya adalah membantu ketua RT atau RW atau kepala desa untuk menyediakan makanan dan pemenuhan kebutuhan logistik bagi warga yang melakukan isolasi mandiri di rumah. Lalu selanjutnya, bekerja sama dengan puskesmas, membahas jadwal dan kegiatan di masyarakat seperti posyandu dan lainnya untuk sementara waktu ditunda atau tetap dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan. Lalu apa tugas warga masyarakat? Apakah hanya diam? Tentu tidak. Warga masyarakat tugasnya yang pertama yaitu menjaga jarak atau physical distancing, yaitu dilarang berdekatan dengan orang atau mengatur jarak sekitar 1-2 meter. Lalu bekerja, beribadah, dan belajar dari rumah, menerapkan etika batuk, membiasakan cuci tangan pakai sabun, menggunakan masker jika sakit atau keluar rumah, hindari berkumpul massal atau berkerumun, lalu hindari berpergian keluar kota, dan yang terakhir, jika merasa sakit, dilarang mengunjungi orang tua atau yang berusia lanjut. Lalu selanjutnya, membantu aparat RT atau RW dalam melakukan upaya pencegahan COVID-19, membantu pemenuhan logistik bagi warga atau masyarakat yang sedang isolasi mandiri, dan jika merasa sakit, segera melapor kepada ketua RT atau RW dan petugas puskesmas untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai ketentuan. Itu, dalam mewujudkan desa tangguh COVID-19, pemerintah desa dapat menggunakan dana desa untuk pelaksanaan PKTD secara swakelola oleh perangkat desa dan masyarakat. Contohnya, implementasi PKTD di desa tangguh COVID-19 adalah membuat jalan desa, membangun embung, pembangunan desa mandiri benih, atau pembangunan rumah secara swadaya. Penerimaan program PKTD diprioritaskan bagi keluarga miskin, pengangguran atau setengah pengangguran, dan anggota masyarakat marginal. Selain itu, dana desa juga bisa dipakai desa tangguh COVID-19 untuk memberikan bantuan sosial kepada keluarga rentan miskin yang belum mendapatkan PKH, BL non-tunai, dan masyarakat desa pun harus mengetahui klasifikasi kasus COVID-19. Yang pertama itu ada OTG, yaitu orang tanpa gejala. Orang tanpa gejala yang memiliki kontak dengan kasus positif, itu yang menyebabkan dia menjadi orang tanpa gejala. Selanjutnya ada ODP atau orang dalam pantauan, yaitu dia yang memiliki gejala ringan dan membutuhkan pemeriksaan. Lalu selanjutnya ada PDP, yaitu pasien dalam pengawasan. Pasien yang memiliki gejala ringan, sedang, dan berat yang memiliki riwayat perjalanan atau kontak dan membutuhkan pemeriksaan. Lalu yang selanjutnya yaitu terkonfirmasi, yaitu pasien yang sudah terkonfirmasi positif COVID-19 yang harus dirawat di rumah sakit. Desa tangguh COVID-19 tidak perlu panik, namun perlu waspada untuk mengurangi resiko penularan COVID-19. Tidak perlu memblokir pintu masuk dan menyemprotkan desinfektan kepada orang yang masuk desa yang justru membahayakan kesehatan, apalagi menyebabkan warga berkumpul untuk menjaga pintu masuk.
Jika ada warga yang merupakan ODP atau orang dalam pantauan, ataupun PDP atau pasien dalam pengawasan, jangan melakukan diskriminasi kepada mereka. Namun, tetapkan protokol isolasi. Masyarakat tidak perlu panik hingga melakukan hal yang tidak manusiawi seperti mengusir warga hingga menolak pemakaman jenazah COVID-19. Pemakaman jenazah positif COVID-19 sudah memiliki prosedur yang aman, sehingga kita tidak perlu khawatir. Selain itu, COVID-19 tidak bisa mencemari tanah atau sumber air di sekitarnya, dan apalagi menyebar di lingkungan sekitar pemakaman. Hal tersebut dikarenakan virus ini tidak dapat bertahan lama di luar tubuh manusia. Jadi jangan panik, dan mari bersama-sama kita jadikan desa kita menjadi desa tangguh COVID-19. Saat pandemi COVID-19 seperti ini, Kampung Tangguh Nusantara diharapkan dapat turut serta menertibkan masyarakat agar dapat mencegah penyebaran COVID-19. Upaya yang dilakukan warga antara lain membentuk posko tanggap COVID-19 dan menerapkan protokol kesehatan pencegahan selama melayani kepentingan publik. Pemerintah desa juga merekrut relawan untuk mensosialisasikan kepada warga tentang langkah pencegahan COVID-19. Selain itu, dibentuknya para relawan serta menyiapkan tempat cuci tangan yang dipasang di depan kantor yang bisa digunakan oleh warga saat keluar masuk kantor. Selanjutnya, bagi warga yang ingin mengurus administrasi, desa juga diharuskan menggunakan masker dan mencuci tangan sebelum masuk ke ruangan. Setiap warga menunggu antrian juga diberi batas jarak atau yang disebut dengan physical distancing. Kepala Desa Kampung Mulia, Sukriyadi menjelaskan bahwa pembentukan Kampung Tangguh ini juga dibantu oleh pihak TNI, Polri. Mereka juga mengajari anak-anak agar mematuhi protokol kesehatan. Pemanfaatan lahan sebagai langkah menjaga ketahanan pangan di desa selama pandemi COVID-19 itu merupakan salah satu cara dari proses pemulihan lingkungan untuk COVID-19. Pemanfaatan setiap rumah ibadah, sekolah, dan ruang publik lainnya juga menerapkan protokol kesehatan, pencegahan penyebaran COVID-19. Selain itu, relawan Kampung Tangguh juga rutin menyemprotkan desinfektan ke sejumlah fasilitas publik yang ada di desa. Dengan adanya Kampung Tangguh, berarti ada kesinambungan dan kerjasama antara petugas Babinsa, Babin Kamtimbas, kepala desa, dan masyarakat setempat dalam mencegah penyebaran COVID-19. Lewat program ini, harapannya secara bertahap masyarakat terus diedukasi tentang COVID-19, masyarakat diedukasi tentang menerapkan gaya hidup sehat untuk meningkatkan kesehatan dan langkah awal memutus penyebaran COVID-19. Keberhasilan program ini tidak lepas dari peran aktif masyarakat, tokoh agama, pemerintah desa, juga sinergitas 3 pilar, yakni pemerintahan daerah, TNI, dan Polri. Jadi, setiap desa diperlukannya untuk menjadi desa tangguh COVID-19 karena hal ini dirasa sangat penting untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Sekian penjelasan dari saya tentang peran Kampung Tangguh COVID-19 dalam menanggulangi pandemi COVID-19. Semoga dengan semakin banyaknya desa tangguh COVID-19 dapat mempercepat pandemi ini untuk segera usai. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.